kenapa kamu yang nggak makan? Episode kali ini, kita ini spesial akan bahas tentang perempuan, Mbak. Karena sebenarnya setiap tanggal 8 Maret, itu bahkan dunia memperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Ini artinya bahwa sebenarnya perjuangan kesetaraan gender ya, karena perempuan itu sebenarnya udah dapat informasi yang luas, kesempatan untuk mendapatkan layanan, pendidikan, sehingga perempuan ini bisa selalu tampil, bisa berprestasi lah di berbagai bidang. Benar, jadi memang untuk fokus kesetaraan gender itu bukan hanya sebatas kata-kata aja. Dan bersyukurnya memang belakangan ini perempuan tuh memang sudah banyak yang bergerak dan juga banyak yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Salah satunya nih, aku mau cerita sama kamu. Jadi ada salah satu narasumber aku yang ada di Medan, namanya adalah Ibu Merlin. Jadi ia itu mendirikan sekolah ataupun yayasan bagi para penderita tunaganda dengan menerapkan edukasi atau pendidikan secara formal. Luar biasa banget sih Ibu itu. Alunan lagu Selamat Pagi mengajak seisi ruangan bersemangat untuk memulai hari. Nyanyian, tepuk tangan, tarian, dan pukulan alat musik djembe membawa kebahagiaan bagi Marilyn Devani. Marilyn adalah seorang penyandang disabilitas netra. Perempuan 29 tahun ini mengidap low vision sejak lahir. Meski indera penglihatannya terbatas, Marilyn tidak pernah patah semangat. Ia berjuang untuk menjadi penerang kehidupan bagi disabilitas lainnya. Bersama 4 rekan disabilitas lainnya, Marilyn membuka sekolah Dwi Tuna Harapan Baru di Jalan Sei Batang Serangan, Medan Baru, Medan. Sekolah yang didirikan Marilyn adalah khusus untuk siswa dengan multiple disability with visual impairment atau disabilitas ganda. Marilyn ingin melawan stigma. Disabilitas juga punya kemampuan untuk mandiri dan berprestasi. Istimewanya lagi, Marilyn tidak membatasi siapapun yang mau belajar di sekolah ini. Sekolah ini juga terbuka bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi ceritanya kami itu yang mendirikan 5 orang tunanetra semua. Masing-masing latar belakangnya berbeda-beda. Tapi satu kesamaannya kami yaitu semuanya bersekolah. Sedangkan anak-anak yang ganda di sekolah lain itu ditolak. Jadi kami berpikir seharusnya pendidikan itu adalah hak semua anak kan. Maka dari itu kami bertujuan untuk memberikan supaya sama pendidikan ini untuk semua anak. Tapi bagaimana caranya untuk bisa memberikan pendidikan bagi anak-anak yang dia punya disabilitas lebih dari satu. Nah itulah yang menjadi concernnya kami sampai saat ini, yaitu memberikan pendidikan bagi mereka yang tidak lagi bisa bersekolah di sekolah umum atau di sekolah SLB yang khusus untuk tunggal gitu. Metode pembelajaran di sekolah ini diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. 5 guru yang menyandang disabilitas netra dan 3 guru dengan kondisi mata awas mengajarkan siswa matematika dengan cara praktek transaksi langsung ke pedagang. Begitu pula dengan pelajaran IPA. Siswa diajarkan cara berkebun. Marilyn meyakini bekal pendidikan adalah penerang jalan, meski bagi orang dengan keterbatasan sekalipun. Jadi memang luar biasa banget ya apa yang dilakukan Ibu Merlin itu, walaupun memiliki keterbatasan fisik, bukan berarti menjadi disabilitas itu gak bisa berbagi kepada sesama. Tapi sebaliknya, ia bisa menolong para penyandang tunaganda. Keren banget ya.
Jadi kalau ngomongin perempuan hebat, memang sebenarnya aku juga ada sih cerita dari Cilincing, Jakarta Utara. Jadi sebenarnya seseorang yang punya penyakit seperti namanya Bu Desi, dia sebenarnya sudah divonis dokter karena penyakitnya itu dia hanya hidup beberapa bulan aja. Tapi dia mendedikasikan hidupnya buat mendirikan rumah belajar buat anak-anak di kolong jembatan. Karena sebenarnya selain lemah ekonomi, mereka itu juga hidup di lingkungan hiburan malam. Dan ternyata dengan dedikasi yang dia lakukan, rumah belajarnya masih ada sampai sekarang. Keren banget sih. Seperti inilah kegiatan 50 anak di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Mereka memang tinggal di lingkungan yang tak ramah anak, yakni gudang hiburan malam dan prostitusi. Rumah Belajar Merah Putih atau yang kini telah resmi berdiri sebagai Yayasan Merah Putih Karya Mandiri adalah tempat menimba ilmu bagi anak-anak di kampung padat penduduk ini. Mereka terbagi dalam kelompok PAUD, TPQ, kejar paket, serta pemberdayaan anak berkebutuhan khusus dan anak yatim. Mereka tidak hanya menerima pendidikan formal, tetapi juga pelatihan soft skills dan pembentukan karakter. Anak-anak di wilayah ini memiliki latar belakang keluarga pekerja malam, keluarga tidak utuh, hingga korban kekerasan seksual. Banyak pula anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka. Inilah yang menggerakkan Desi Purwatuning mendirikan rumah belajar ini 17 tahun lalu. Awal mulanya itu kan aku sakit kanker, dan waktu itu dokter bilang aku tinggal 3 bulan lagi akan meninggal. Waktu itu 2006 bulan Maret kan. Nah ketika itu apa sih yang mau dilakukan, kan bingung dengan sisa hidup segitu. Akhirnya karena aku suka baca buku, lalu aku bikinlah kayak taman bacaan. Nah ketika bikin taman bacaan ini ada anak umur mungkin 10 datang, dia baca bukunya terbalik. Kaget dong, terus aku tanya, kamu tinggal di mana? Dia bilang di Bojem mana gitu, kayaknya asing ya, aku kan warga sini gitu. Pas aku tahu, oh di kolong jembatan, dan aku kepikiran kenapa nggak aku ngajar di sini aja. Rumah belajar milik Desi kini memiliki 4 guru relawan termasuk dirinya. Desi juga banyak mengeluarkan uang pribadi untuk operasional pembelajaran jika dana dari donatur tak mencukupi. Rumah Belajar Merah Putih mendidik anak bangsa di tengah pro dan kontra warga. Berkali-kali, Desi dan guru lain mendapat serangan secara verbal hingga fisik dan terancam terusir. Meski penuh tantangan, Desi tidak berhenti memperjuangkan visi misinya untuk membimbing anak-anak meraih cita-citanya. Merah Putih harus terus berdiri, itu dari amanah almarhum suami. Jadi sebelum suami meninggal, dia bilang sama aku yang jangan tutup Merah Putih sebelum waktunya. Jangan tutup Merah Putih sebelum Allah menakdirkan, karena Merah Putih ini adalah ladang amal kamu, nanti kita ketemu di surganya. Jadi Merah Putih jangan ditutup, dia bilang gitu. Dan saya pikir itu hanya sekedar candaan atau ngobrol lah gitu. Saya nggak tahu, setelah itu 3 hari kemudian beliau meninggal. Itu jadi saya pegang amanahnya beliau.
Ngomong-ngomong tentang perempuan, Perempuan. sosok perempuan hebat di mata kamu menurutmu siapa? Nah, kalau ditanya kayak gitu spesifik, mungkin aku akan jawab ibuku sendiri. Karena sebenarnya perempuan hebat itu kan nggak hanya mereka yang punya jabatan atau mereka yang punya penghargaan bentuknya piala, piagam, tapi bahkan ibu yang meskipun mungkin hanya ibu rumah tangga kelihatannya, tapi ibu itu punya peranan yang besar ya kalau menurutku, karena punya tanggung jawab buat mengurus keluarga, termasuk anak-anaknya. Dan aku teringat ada satu sosok ibu hebat namanya Mbah Landep. Jadi di Wonogiri, dia adalah seorang perempuan lanjut usia yang punya 5 anak, tapi 2 diantaranya itu disabilitas. Dan sampai usia lanjut pun dia harus tetap merawat anaknya itu, tapi sangat ikhlas sehingga ya setiap hari dia tertawa bareng-bareng, nggak melihat hal itu sebagai sebuah kesusahan, bukan menganggapnya sebagai sebuah beban. Betul. Inilah keluarga Landep di Dusun Jeladri, Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Landep, sang ibu tunggal, menjadi penopang bagi anak-anaknya Mursiem, Gareng, dan Sepen, serta cucunya Pina. Gareng dan Sepen adalah penyandang tunarungu, tunawicara, dan disabilitas intelektual. Sementara cucunya Pina, anak Mursiem, juga tak sempurna. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Landep bekerja menjadi buruh tani serabutan. Ia memiliki sebidang kebun kecil yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Di kebun itu ditanam rempah seperti temulawak yang bisa dipanen setiap setahun sekali. Dari pekerjaan ini, penghasilan wanita 78 tahun itu hanya mendapat sekitar 100 sampai 200 ribu rupiah per bulan dari 10 sampai 20 kilogram temulawak yang terjual. Keluarga mereka termasuk dalam daftar penerima bantuan dari desa 1 karung beras per bulan. Tapi bukan berarti mereka bisa bersantai. Landep harus pandai-pandai untuk berhemat. Landep mencampur nasi dengan tiwul yang dibuatnya sendiri. Tiwul terbuat dari singkong yang dijemur kering selama sepekan, lalu ditumbuk hingga menjadi tepung halus. Setelah diayak, tepung ini diberi air hingga membentuk bulir-bulir untuk kemudian dimasak bersama dengan nasi. Tiwul bukan alternatif menu untuk menambah pengalaman kuliner. Ini adalah strategi bertahan hidup. Nak sonten mboten saged tilem. Teng mriki swaget uleng ngoten. Kalau makan beras. Nggih. Nak dewel mboten, nak dewel banget ngoten. Nggih lho. Jadi ya, masak nasi ini yang makan yang lain. Kalau Mbah malah tiwulnya. Nggih. Nggih. Inilah bahasa cinta Landep pada anak-anaknya. Tak masalah jika harus memakan tiwul agar anaknya bisa makan nasi. Tak masalah menghabiskan seumur hidup merawat dan menjagai mereka meski anaknya tak sempurna. Ya, selama kita liputan nih Mbak, aku mengangkat cerita-cerita ibu ini dari perspektifku ya yang jelas, karena aku sebagai seseorang yang belum menikah, belum berkeluarga, belum jadi ibu lah. Tapi kalau dari Mbak Laksmi gimana? Ada nggak kisah liputan yang menarik? Karena Mbak Laksmi kan juga sebagai ibu, jadi dari perspektif ibu nih ada nggak? Kalau dari perspektif aku sebagai ibu dan juga seorang pekerja, itu memang beda banget bagaimana melihat perjuangan seorang ibu saat itu yang ada yang aku wawancarai. Salah satunya ini adalah
narasumber aku yang ada di Bandung, namanya adalah Bu Elis. Jadi Bu Elis itu memiliki anak kembar dan dua-duanya itu memiliki cerebral palsy. Di situ aku bisa merasakan bagaimana perjuangan luar biasanya Ibu Elis dalam merawat anak-anaknya, bahkan sampai susah tidur. Lalu bagaimana saat anak-anak itu harus dirawat dengan sepenuh hati. Itu memang luar biasa perjuangan. Rumah di Desa Tanggulun Ibun, Kabupaten Bandung ini menjadi saksi bisu perjuangan seorang ibu yang begitu luar biasa. Disinilah tempat Elis berjuang membesarkan buah hatinya Irfan dan Arfan. Ya, perempuan 40 tahun ini memiliki dua permata hati sekaligus yang kondisi kesehatannya memprihatinkan. Sejak kecil, Irfan dan Arfan berbeda dengan anak yang lain. Dokter memvonis keduanya hidrosefalus, cerebral palsy, juga epilepsi. Akibat komplikasi penderitaannya, Irfan dan Arfan mengalami masalah perkembangan fisik dan mental. Mereka sama sekali tak mampu berjalan, bahkan berbicara. Untuk urusan bangun, duduk, atau bergerak, Irfan dan Arfan amat membutuhkan bantuan sang ibu. Menghadapi kenyataan ini, Elis harus terus bangkit demi memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Elis juga yakin Sang Kuasa akan selalu menguatkan pundaknya. Saudara Leksanya harus banyak-banyak istighfar, banyak berdoa sama Allah gitu, minta tolong sama Allah gitu. Dikuatin saya, disabarin gitu. Kan kuati Gusti Allah ya, yang ini titipan gitu dari Allah gitu. Saya dikasih kepercayaan sama Allah gitu. Saya harus kuat, yang ngurusnya harus kuat, yang cari rezekinya harus sehat gitu. Pada sehat gitu. Kalau ini kan saya gak bisa, kalau sakit gak bisa kalau yang normal mah kan bisa tiduran gitu. Kan saya mah enggak, kalau sakit ini siapa yang ngurus? Saya juga kan yang ngurus. Kehidupan memang tidak selamanya berjalan sesuai harapan. Karena hidup selalu mengajarkan kita apa arti kekuatan di balik setiap ujian. Masih ngomongin tentang perempuan ini. Karena sebenarnya ngomongin perempuan hebat itu tidak terbatas dari usia. Banyak juga perempuan muda, usia muda, yang tantangan hidup yang dihadapi banyak, tapi bukannya lemah, tapi justru menguatkan mereka. Setuju nggak? Setuju banget, setuju banget. Aku jadi inget nih, aku juga jadi pernah punya narasumber. Gak jauh-jauh dari sini, lokasinya di Jakarta, namanya itu adalah Ibu Juana. Jadi Ibu Juana ini adalah sendirian merawat anak-anaknya, dan ia juga menjadi tulang rumah. Dan salah satu dari anaknya itu adalah penderita cerebral palsy. Kalau seperti kita tahu, kalau penderita cerebral palsy itu kan artinya kan membutuhkan perawatan yang sangat ekstra. Yang benar-benar buah hatinya itu tidak bisa melakukan apapun aktivitasnya secara mandiri. Harus membutuhkan ibunya ya. Ibunya. Nggak bisa, kemudian kalau aku misalnya kalau udah tua sih udah gak ada duluan anaknya sama siapa gitu. Doa itu tuh ya mudah-mudahan siapa tahu dapat keajaiban gitu Kak. Iya, siapa tahu dia bisa mandiri gitu.
Di antara jajaran bangunan di Kampung Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Juana tinggal di sebuah rumah sederhana bersama putrinya yang bernama Arika. Perempuan 40 tahun ini selalu ikhlas menerima realita. Arika tumbuh tidak sempurna. Arika didiagnosis lumpuh otak. Bagian otot dan sarafnya terganggu. Bocah 6 tahun ini tak mampu bergerak layaknya manusia normal karena otot tubuhnya spastik atau kaku. Perempuan mungil ini pun tidak jarang mengalami kejang-kejang. Di usianya yang masih sangat dini, Arika juga harus merasakan penyakit infeksi saluran kencing dan gangguan lambung. Perhatian maksimal Juana untuk Arika selalu ada. Setiap 3 jam sekali, ia membuatkan makanan untuk putrinya berbahan susu dan air. Setiap hari, Juana juga melakukan terapi di rumah kepada Arika. Selain itu, agar penyakit infeksi dan lambung Arika sembuh, perempuan mungil ini juga rutin kontrol ke spesialis urologi, nutrisi, dan rehabilitasi medis di RSCM. Doa itu tuh ya mudah-mudahan siapa tahu dapat KCP gitu Kak. Iya. Siapa tahu dia bisa mandiri gitu. Di sela harinya menjaga Arika, Juana mencari nafkah dengan mencuci dan menyetrika pakaian. Juana juga sesekali bekerja sebagai penggunting benang di usaha konveksi rumahan. Uang yang diterimanya tidak menentu. Untuk setiap baju, Juana diberi upah Rp200. Kemanapun Juana pergi, Arika selalu digendongnya. Karena perempuan mungil ini tidak bisa jauh dari sang ibu. Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Dalam dekapan erat sang buah hati, ada doa yang selalu bersemayam dalam sanubari Juana. Arika mampu bangun dan berlari menghampirinya. Dewas, aku mau cerita deh sama aku. Sebenarnya Ibu Juana itu seumuran sama aku. Tapi aku merasa perjuangan aku itu memang benar-benar seperti tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Ibu Juana. Kalau kamu ada cerita nggak sih, Dems? Kalau ngomong yang seumuran, ada narasumber hampir sama, seumuran sama aku, beda 1 tahun lebih tua. Namanya Kartini dari Makassar. Dia adalah seorang ibu tunggal yang merawat 2 anaknya masih kecil-kecil. Tapi nggak hanya ibu tunggal aja, dia juga penyandang tunanetra yang sudah punya kelainan lah di matanya itu sejak kecil. Dan perjuangannya sangat luar biasa ya, di usia muda, tapi dengan tantangan hidup yang sedemikian rupa, tapi dia tetap berjuang dan mandiri sekali, nggak bergantung sama orang lain. Orang memanggilnya Kartini. Seperti namanya, wanita muda ini tidak biasa. Matanya hanya bisa melihat sekilas cahaya, sedang bentuk dan rupa manusia di sekitarnya tak jelas. Sehari-hari Kartini bekerja sebagai pedagang keripik keliling. Wanita kelahiran 29 tahun yang lalu itu terpaksa membawa kedua anaknya, Nabil yang masih berusia 2 tahun dan Naila 6 tahun. Naila, anak sulungnya, adalah mata dari Kartini. Sepulang sekolah, Naila biasa membantu ibunya untuk berjualan, mulai dari menuntun saat berjalan hingga menerima uang dari pelanggan. Kartini harus menyediakan modal kurang lebih Rp150.000 untuk membeli keripik pisang dari pembuatnya. Untuk 15-20 bungkus, biasanya baru bisa terjual dalam waktu 1 hingga 2 minggu.
Satu bungkus keripik pisang dijual dengan harga Rp10.000. Jika cukup beruntung, Kartini bisa membawa pulang uang sebesar Rp40.000 dengan keuntungan Rp2.000 per bungkus keripik. Namun tentu hasil ini tak bisa didapatkan setiap hari. Bersama kedua anaknya, Kartini tinggal di kamar kos sempit berukuran 3 x 3 meter di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sepulang berjualan, Kartini harus menjalankan kewajiban rumah tangga. Apa yang dikerjakan Kartini ini mungkin biasa saja, membersihkan tempat tidur, menyapu, dan mencuci pakaian. Tapi lihatlah bagaimana terampil dan telitinya Kartini bekerja. Dengan keterbatasan penglihatannya, pekerjaan rumah tangga diselesaikan tanpa celah. Belum lagi tanggung jawabnya merawat Naila dan Nabil yang masih balita. Meski tanpa melihat, kasih sayang dan tanggung jawab Kartini sebagai ibu tidak berkurang 1% pun. Itu kan sudah biasa ya, mungkin merawat anak kecil, ini begini. Iya, karena mungkin kakak udah biasa. Tapi Bu Kartini ini karena kondisinya spesial, Ibu. Ibu merawat itu tanpa melihat loh, Ibu. Iya, karena kakak pakai perasaan. Semua dari perasaan ya. Iya. Pakai perasaan dan perasaan. Berarti merawat anak-anak pun semua dengan perasaan. Iya. Masih panjang jalannya, Bu, anak-anak. Apa Ibu punya harapan untuk anak-anak? Harapan saya sih semoga si kecil kedepannya nanti dia kalau dia udah besar semoga dia jadi sukses. Saya pengen kasih sekolah baik-baik. Terus saya pengen juga si Nela saya masukin pesantren. Semoga dia jadi anak yang sukses, bisa bimbing saya.